Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya kemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung pasir yang basah, seluit batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada bui yang bagaikan impian selalu saja membuat aku menggantungkan segala hal. Yang paling mungkin kulakukan bersamamu, meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Tidak terlalu banyak kata dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina sendu, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam ini untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna kemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski bui pada debur ombak yang mengempas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab, dan basah pasir tetap saja hangat ketika kusumpukan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahanmu berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka kupotong senja ini sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari liburan panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, sembari berangan-angan sambil bertanya-tanya. Apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seorang menunjuk-nunjuk ke arahku.
Dia mengambil senjata itu. Saya lihat dia mengambil senjata itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Aku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senjata ini untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulit potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja, sudah panik seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko. Dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja 1003. Di jalan tol, mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Siren mobil polisi merangu di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu ketara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan, itulah senja yang kubawa ini cari-cari polisi. Siren polisi mendekat dari belakang dan bergegas suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor harap berhenti. Ini polisi Anda ditahan karena tuduhan telah membawa senja. Meski tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan siren polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-seluk kota jalanan dengan cahaya bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya dipertentukan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil, mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh angin berdesir. Langit semberut ungu, debur ombak mengempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina polisi ternyata tidak sekonyol aku sangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter, mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah aku tinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta mali-mali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reot sampai seorang gelandangan menuntutku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya, tenang. Disitulah kamu aman. Ia menunjukkan gorong-gorong terbuka itu.
Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Ku tengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun dari helikopter dengan lampu sorotannya yang mencari-cari itu melayapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu pun mendorongku. Aku terjerap jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah kemas-kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakkan kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebahan dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja, Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih, itu ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu, cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Lina, tapi kamu akan membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah buah. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak angin dan berkepang burung tak lupa, cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar laut yang bening dengan lidah ombak yang berdesi-desi. Tak ada kontak, tak ada barbekyuan, tak ada marina, semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiasakan cahaya kemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua ini mungkin terjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk-duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir. Untuk apa? Untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi ini seperti bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai istri senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Semesta di atas sana, orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Ku ambil juga senja itu, kerat dengan pisau Swiss yang selalu ke bawah pada 4 sisinya. Sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkeparan dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi.
Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza. Segera aku kebut mobilku menuju pantai dengan dua senja di saku kiri dan kanan. Lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di dalam gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah satu cahayanya membakar langit. Dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia.